Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah kita berada di hari Jumat, hari yang merupakan afdal minal ayyam, paling utamanya dari hari-hari. Nabi SAW mengatakan, la tatlu asy-syamsu wa la taghrub ala yaumin afdal min yaumil jum'ah. Tidaklah matahari terbit dan tenggelam pada suatu hari yang lebih utama dibandingkan hari Jumat. Dan Nabi SAW mengatakan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Hari yang baik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat, karena hari tersebut adalah hari diciptakan Adam, hari ketika Adam dimasukkan ke dalam sorga, dan hari ketika Adam dikeluarkan dari sorga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Dan Nabi SAW mengatakan, hadhil jum'ah ja'alaha Allahu 'idan laka wa li ummatika. Hari ini, kata Jibril, adalah hari Jumat yang Allah telah jadikan sebagai hari raya bagi kamu dan juga bagi umatmu. Dan banyak sekali keutamaan yang akan didapat orang yang memahami isi daripada hari Jumat. Namun sayang, sedemikian besar keutamaan hari Jumat sampai para ulama mengarang kitab-kitab tentang keutamaan hari Jumat karena saking banyaknya. Ada manusia-manusia yang justru luput tidak mendapatkan apapun di hari Jumat. Tidak mendapatkan pahala. Usianya tidak berkah. Bahkan terancam dengan azab kubur dan terancam dengan neraka, na'udzubillah. Siapa mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Yang pertama, orang yang tidak bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Dia datang di hari Jumat untuk melaksanakan Jumat itu ketika khatib sudah di atas mimbar. Baru dia datang. Baru dia sibuk mandi. Baru dia tergesa-gesa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat Jumat ini seminggu sekali. Bukan setiap hari. Maka usahakan seminggu sekali datanglah dengan segera untuk melaksanakan Jumat. Karena kalau seandainya Anda sampai datang di hari Jumat dan khatib sudah naik ke atas mimbar untuk berkhutbah Jumat, maka akan luput kebaikan bagi Anda. Dan Anda tidak akan dicatat malaikat. Nabi SAW mengatakan, man raha ilal jum'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabsan aqran. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama ahda dajajatan. Wa man raha fi sa'ati khamisati faka'annama ahda baydatan. Fa idza kharaja al-imam tuwiyat as-suhufu wa rufi'atil aqlam
wajtama'atil malaikatu indal mimbar yastami'una dzikra faman jaa'a ba'da dzalika fa innama jaa'a li haqqis salati laisa lahu minal fadli syai'un. Kata Nabi SAW, siapa saja yang berangkat untuk melaksanakan Jumat pada jam pertama, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta. Siapa saja yang datang pada jam kedua, seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Dan siapa saja yang berangkat pada jam ketiga, seakan-akan berkurban dengan kambing bertanduk. Siapa saja yang berangkat pada jam keempat, seakan-akan dia menghadiahkan seekor ayam jantan. Siapa saja yang berangkat pada jam kelima, maka seolah-olah dia menghadiahkan sebutir telur. Lalu setelah imam keluar, maka catatan amal sudah ditutup, kolam pencatat sudah diangkat, dan para malaikat berkumpul di mimbar untuk mendengarkan zikir. Siapa saja yang datang setelah itu, maka ia datang hanya untuk memenuhi hak salat Jumat saja dan tidak mendapatkan keutamaan apapun. Lihat. Di sini orang-orang yang datang di hari Jumat sementara khatib sudah naik ke atas mimbar, Anda nggak dapat apapun. Luput kebaikan yang begitu banyak. Ini orang yang pertama. Yang kedua, orang yang bicara saat khatib sedang berkhutbah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtub faqad lagaita." Jika kamu mengatakan kepada temanmu, diamlah, ini hari Jumat, saat khatib berkhutbah, maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, berkata Nadar bin Shumail, makna hadis adalah kalimat faqad laghauta, bahwa engkau telah menganggur, tidak ada guna atau sia-sia, artinya sarat jum'atuka zuhran, maka engkau telah mengganti Jumatmu dengan zuhur. Dan senada juga yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti adalah Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi, qala al-ulama ma'nahu la jum'ata lahu, maksudnya tidak ada Jumat sempurna bagi dia karena kesepakatan ulama atas gugurnya kewajiban Jumat bagi orang tersebut. Tapi ada yang mengatakan bahwa maksudnya fala jum'atalah faqad laghauta, tidak ada Jumat dan kau telah menganggur sia-sia, maksudnya pahala Jumatnya dia tidak dapat sama sekali. Na'udzubillah. Lelah letih Anda datang dari rumah, kemudian sholat Jumat, kemudian pulang, tidak ada satupun pahala yang Anda bawa. Rugi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini orang kedua. Orang ketiga, ini yang paling bahaya. Meninggalkan sholat Jumat, sama sekali tidak sholat. Dan itu banyak. Sementara mereka muslim, KTP mereka muslim, tapi mereka menganggap bahwa sholat Jumat itu bukan sebuah kewajiban, bahkan sebuah beban bagi mereka. Padahal Nabi SAW mengatakan, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena meremehkannya, maka Allah akan kunci hatinya. Yang dimaksud kunci hati di sini Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, artinya Allah akan mengunci hatinya, Allah akan menutup hatinya, Allah akan menghalangi dari rahmat dan kasih sayangnya.
dan Allah akan jadikan kejahilan kepadanya, kekerasan hati kepadanya, dan Allah akan jadikan hatinya seperti hati orang munafik. Na'udzubillah. Karena Rasul mengatakan man tarakal jum'ah thalathan min ghairi udrin fahuwa munafik. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka dia menjadi munafik. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih keras daripada itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan man tarakal jum'ata thalatha juma'in mutawaliyat faqad nabadal Islam wara'a dhahri. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka ia telah melemparkan Islam ke belakang punggungnya. Lihat. Maka jangan pernah Anda meninggalkan Jumat kalau tidak ingin menjadi munafik. Dan yang terakhir, orang yang justru mereka rajin datang Jumat, tetapi salat fajar mereka tinggalkan. Boleh jadi mungkin begadang malamnya, sehingga kemudian dia bangun jam 8, jam 9, salat fajar dia tinggalkan. Tapi kalau salat Jumat dia datang. Bahkan sebagian mereka datang sebelum khatib naik mimbar. Ingat Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka itu bukan bagi orang yang meninggalkan salat, tidak, bagi orang yang salat, yang lalai salatnya, mengakhir-akhirkan waktunya. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan salat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat Anda masuk ke neraka Saqar? Maka penduduk Saqar mengatakan, karena dulu kami tidak pernah salat. Orang yang meninggalkan salat subuh, maka mereka terancam dengan azab kubur. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapapun yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Sebagaimana mengatakan maksudnya kehidupan sempit di sini artinya azab kubur. Dan yang dimaksud zikr di sini adalah salat, karena inna salata li dzikri. Salat itu untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka jangan sekali-kali Anda melaksanakan Jumat tetapi dimulai dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Anda meninggalkan salat fajar yang merupakan keutamanya luar biasa. Di antaranya keutamaan orang yang melaksanakan salat fajar berjamaah adalah Anda akan diberikan nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat surga. Apa itu? Ru'yatullah, memandang Allah pada hari kiamat. Ketika Anda meninggalkan salat fajar, berarti Anda terharamkan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saya tambah, tidak boleh jual beli. Ketika muadzin sudah azan pada azan kedua Jumat ketika khatib naik mimbar, tidak sah jual belinya. Artinya tidak akan ada berkahnya. Termasuk juga melakukan akad nikah dan akad-akad yang lainnya ketika azan sudah dikumandangkan azan kedua. Wallahu alam. Maka semoga menjadi perhatian 5 larangan di hari Jumat ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.